Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisyuratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Al-ayah. Jadi Allah di sini menegaskan tentang kenabian, kerasulan Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran yang dibawanya. Allah nyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian meragukan dengan Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku, abdina di sini adalah Muhammad. Ya, fa'tu bisyuratin min mithlih. Maka buatlah yang seperti Al-Quran, hanya satu surah. Al-Quran itu 30 juz, ada 114 surah. Fa'tu bisyuratin min mithlih. Buatlah satu surah saja. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Dan untuk membuat satu itu, kalian boleh mengajak konco-koncomu semuanya, ya. Orang yang ahli bahasa silahkan, dari golongan jin silahkan, tuyul silahkan, ya, atau Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, yang selama ini kamu berdoa kepadanya, yang selama ini kamu minta perlindungannya, ajaklah untuk membuat seperti Al-Quran. Fa'stu bi surati min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika engkau benar-benar dengan tuduhanmu bahwa Al-Quran itu dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini sebuah tantangan yang global. Tidak hanya menantang satu demi satu, tidak hanya menantang orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi menantang kepada semua manusia sampai akhir zaman. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak sanggup dan kalian tidak akan pernah sanggup. Jadi penegasan ini menunjukkan bahwa betul-betul Al-Quran menantang dengan penuh rasa berani, tanpa kasihan dan lugas, betapa Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun dan kapanpun. Baik dalam segi keindahan sastranya. Allahu Akbar. Begitu indahnya sastra yang ada di dalam Al-Quran. Elok, tinggi, penuh dengan makna. Di sana ada banyak hikmah nasihat yang bijak. Di sana banyak kebaikan-kebaikan yang dianjurkan. Larangan-larangan terhadap semua kemaksiatan. Dari sisi isinya ada nilai-nilai hukum yang adil, yang jauh daripada kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat. Belum lagi berita-berita masa lalu yang begitu benar adanya, tidak ada kebohongan, tidak ada seling surup di dalam masalah pemberitaannya, apakah itu benar atau tidak. Padahal kita baru memberitakan sejarah 40-50 tahun yang lalu, sudah banyak yang meragukan. Tapi Al-Quran memberitakan ribuan tahun yang lalu pun benar adanya. Belum lagi informasi yang ada di dalamnya mengandung informasi tentang kehidupan nanti setelah kematian yaumul akhir. Bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kemaksiatan keburukan di dunia. Bagaimana pahala dan nikmat yang Allah janjikan untuk yang iman lagi takwa. Semua ini menggambarkan keindahan Al-Quran. Sastranya yang sangat indah. Dan semakin kita lihat, semakin banyak yang kita baca. Kadang-kadang ada yang diulang-ulang, tapi semakin nampak indahnya. Sungguh kaum muslimin rahimakallah, berbeda halnya dengan sastra yang dibuat manusia. Ada pepatah Arab yang mengatakan inna akdabahu. Semakin indah sebuah sastra, semakin bohong adanya. Tapi tidak hanya dengan Al-Quran. Indah, penuh kebenaran, keadilan, kebaikan.
dan itu tidak akan pernah bisa ditandingi oleh manusia. Maka jika manusia masih lagi menentang Al-Quran, itu hanyalah dia akan menunjukkan kekeras kepalaannya saja, menunjukkan kekafirannya saja. Maka sungguh kata Allah, jika engkau tetap menolaknya, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika engkau menentang dan menolak tetap dengan Al-Quran, maka nantikanlah untukmu sesungguhnya neraka jahanam disiapkan oleh Allah. Di situ ada manusia dan batu yang sangat panas, dan itu diberikan kepada orang-orang yang kafir. Semoga Allah melembutkan hati kita. Maulah kita menerima kebaikan kebenaran yang langsung dari Allah Al-Quran, sehingga kita terbimbing kepada hidayah dan petunjuknya. Jadilah kita manusia yang hidup di dalam keindahan kebahagiaan fid dini wal akhirah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.